terima kasih sebelumnya atas waktunya, telah menyempatkan waktunya untuk bergabung di sini Ustadz. Suatu kebanggaan untuk saya tentunya diamanai sebagai host atau sebagai moderator gitu ya. Oke Ustadz, kami di sini mengangkat tema pengaruh ketergantungan gadget bagi anak. Nah, di sini kami berharap untuk mendapatkan banyak sehari ilmu dari Ustadz ini ya Ustadz. Karena saya di sini sebagai tenaga pendidik Ustadz, jujur gitu ya mengalami kesulitan khususnya untuk mengendalikan gadget ini dari anak Ustadz. Oke, langsung saja kita sama-sama mendengarkan pemateri dari Ustadz Benri Jaisur Rahman. Kepadanya dipersilahkan. Baik, alhamdulillah, jazakallah khair Ustadz Badiatul Fazri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa la haula wa la quwata illa billahi wa ba'd. Ikhwatal iman, a'azakumullah jami'an, yang saya muliakan, saya hormati Ketua Yayasan dari Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyah Karawang, buat Kepala Sekolah SMP IT dan SMA IT, SMA Islam Al-Irsyad Al-Islamiyah Karawang, buat para asatizah, para guru yang di masa pandemi ini ekstra bekerja keras untuk memberikan pendidikan terbaik bagi siswa-siswinya. Di tengah pandemi mereka memikirkan keluarga, termasuk juga tanggung jawabnya untuk bisa memberikan pendidikan terbaik. Kita apresiasi para guru-guru ini, dan terutama buat ayah dan bunda yang menyimak program ini dimanapun saat ini berada. Alhamdulillah, kesempatan di pagi menjelang siang ini kita berkumpul bersilaturahim via online. Kita berusaha kembali untuk belajar bersama. Saya pun belajar ya, dan kita semua terus belajar bagaimana sejatinya kita menjadi pendidik, terutama menjadi orang tua yang amanah bagi anak-anak di kita saat kita saat ini berada di rumah. Dan hari ini kita membahas tema yang sejatinya menjadi sebuah problem yang seringkali diadukan dari kacamata orang tua ya. Dan memang tema ini ya kalau diulas sedikit banyak akan menyita banyak waktu. Saya tidak tahu apakah cukup waktunya, tapi mudah-mudahan dengan waktu yang terbatas kita akan mendapatkan sebuah gambaran. Karena memang di zaman yang kita kenal sebagai era digital ini, yang merupakan revolusi industri yang disebut 4.0, 4.0, dan setiap perubahan zaman selalu ada perubahan dari sisi sosiologi masyarakat ya. Saya ingat dulu itu waktu sempat saya belajar di FISIP Universitas Indonesia, saya walaupun ya saya kuliahnya double ya, selain di Ma'had Utsman bin Affan yang dari Dubai, saya sempat belajar di UI ya. Saya ingat salah satu pernyataan dari profesor sosiolog yang namanya Profesor Imam Prasojo kalau tidak salah. Beliau menyebutkan bagaimana ada setiap perubahan teknologi selalu memberikan efek terhadap perubahan perilaku sosial di masyarakat. Salah satu yang beliau soroti misalnya di sebuah kampung ya, di kampung di mana di kampung tersebut orang-orang memfungsikan sungai selama ini jadi tempat sosialisasi ya, yang selama ini pagi-pagi ingin buang hajat dan mandi, itulah tempat untuk ngobrol kan gitu ya. Mereka saling mengenal, bahkan mohon maaf ya kadang-kadang buang hajat di sekat-sekat tapi sambil bicara gitu. Itu tradisi yang dilakukan. Ibu-ibunya nyuci baju, di saat nyuci itu sebenarnya terjadi perputaran informasi ya. Tiba-tiba dia bercerita, tahu nggak, si ini kan nikah lagi ya Pak, kasihan banget istrinya ditinggalin. Oh masa sih gitu ya. Dulu belum ada lambe turah gitu, tapi informasi itu berputar di sungai. Ya, walaupun nyuci bajunya mungkin sekitar setengah jam, sejam, tapi di sungainya itu mereka pulang membawa sebuah informasi dan perasaan yang sama.
Hal inilah yang kata Profesor Imam sebagai pengikat hubungan di antara mereka, bahwa sungai dulu jadi tempat sosialisasi yang bukan sekedar mereka mandi, makan, tapi disitulah terjadi interaksi sosial. Lantas pemerintah membuat program ke kampung ini, yaitu setiap rumah yaitu dipasangkan kamar mandi dan WC. Dulu nggak ada kamar mandi WC rumah, kemudian dipasanglah kamar mandi dan WC. Apa kata Profesor Imam? Kemudian fungsi yang namanya sungai yang sebelumnya itu tempat sosialisasi berubah jadi tempat rekreasi. Yang kalau rekreasi itu kata para beliau tidak intens setiap hari. Orang datang ya sepekan sekali kalau lagi kangen, 2 pekan sekali, dan nggak janjian. Kadang-kadang datang nggak ada temennya gitu. Dan ini membuat antara mereka itu ya tidak terjadi yang namanya simpul informasi. Sampai akhirnya anak-anak mereka pun merasa tidak begitu dekat dengan anak-anak tetangga sebagaimana yang terjadi kepada orang tua di masa sebelumnya. Nah, inilah kata beliau, baru satu teknologi saja yang namanya WC atau kamar mandi saja mampu mengubah ya interaksi atau kondisi sosial di sebuah masyarakat. Sekarang kita berada di masa di mana gadget sudah menjadi sebuah kebutuhan. Gadget menjadi sebuah hal yang dibutuhkan, bahkan menjadi simbol dari generasi digital ini. Anak-anak kita boleh dibilang sebagai kaum native digital yang hari-harinya setiap hari sudah berinteraksi dengan gadget ya, dan itu bahkan bermula dari kecil, di masa kecilnya gitu. Dan ini adalah masa yang sejatinya menjadi sebuah challenge, tantangan. Kadang orang tua menganggap bahwa hal seperti ini ya masih dengan pola pendidikan pengasuhan yang lama, bahwa perubahan zaman harusnya membuat kita belajar untuk berubah secara sikap dan bagaimana menyikapi zaman. Ada sebagian ortu yang masih berpikir ngapain sih belajar ilmu parenting misalnya. Wong saya aja, bapak saya galak, saya dikasari, buktinya saya masih bisa survive sampai sekarang. Saya masih bisa sukses sampai sekarang. Sebagian ortu yang berpendapat gini tidak saya bantah, karena memang kenyataannya ortu zaman dulu melakukan ini sebagai sesuatu yang lazim. Dan saya bilang dulu sebagian besar orang tua kita nggak belajar parenting ya, dan mereka diuntungkan dengan kondisi di sekitar mereka. Karena apa? Karena dulu belum ada lawannya ya. Maksudnya begini ya, dulu segalak-galaknya bapak dan ibu kita, dulu anak-anak di zaman dahulu nggak punya alternatif keluar. Ya, mereka mau keluar juga belum ada mall, belum ada kafe, belum ada gadget, bahkan belum ada PS gitu ya. Dulu di luar masih gelap ya, belum ada listrik, masih banyak kebun, banyak sawah. Sehingga kalau bapak-bapak zaman dulu bentak anaknya atau ibu-ibu bentak anaknya, kamu gitu ya. Anak-anak zaman dulu mau kabur aja mikir ya. Daripada di luar kesambat jin kan gitu. Ya, mendingan di rumah gitu. Mereka mikirnya ya di rumah ya terima nasib lah, jinnya lebih real gitu ya daripada di luar. Nah, sementara anak zaman now ya sebagian ortu dengan pola yang sama menganggap ya dulu bapak saya begitu aja bisa, kemudian bentak ya kamu gitu ya. Maka dalam hal ini kita anak-anak kita sejatinya memiliki banyak alternatif. Untuk apa? Untuk pergi, untuk keluar dari rumah tersebut ya, dan itu banyak sekali, mulai dari mall, mulai dari kafe, mulai dari gadget. Nah, hal inilah yang kadang-kadang kita tidak antisipasi, ada perubahan zaman, terutama ketika anak-anak kita ya sudah mulai berinteraksi dengan gadget sebagai hal yang menjadi sebuah yang lazim. Sejatinya gadget sama seperti teknologi yang lain, ada sesuatu yang pastinya menyenangkan bagi kita karena memudahkan urusan kita. Karena kita bisa mengakses informasi. Dulu kalau untuk mencari informasi kita harus nyari di RWPL gitu ya. Dulu mungkin masih ada, ayah bunda masih ingat ya, atau mungkin dulu kalau nyari sebuah alamat ke Yellow Page gitu ya. Ya, dulu seperti itu. Sekarang cukup dari genggaman tangan sudah bisa. Dan itu memudahkan kita. Tapi tanpa sadar kita sebenarnya ketika anak-anak sudah terpapar dengan gadget dengan intens, apalagi sebut native, maka selalu ada konsekuensi atau dampak yang kadang-kadang nggak kita perhatikan.
Ya, dampak inilah yang kadang-kadang berujuk kepada hal-hal yang buruk yang terjadi sama anak. Apa saja itu? Yang pertama, anak-anak mengalami kondisi yang disebut asosial. Ya. Asosial itu kondisi ketika anak-anak itu dalam hal ini ya dengan gadget di tangan cenderung dia lebih tidak memikirkan perasaan orang lain. Dia lebih berpikir tentang dirinya. Kalau anak zaman dulu ditanya ya, Dek mau tanya, tahu rumah Pak Haji Joni enggak? Oh, tahu. Bapak lurus aja, nanti ada gunung, Bapak lewatin gunung, terus turun lembah, ada sungai nyebrang, Pak. Nah, lewatin hutan, kira-kira 2 minggu lagi sampai. Gitu. Oh, jauh ya, jauh gitu ya. Dulu, anak-anak zaman dulu bisa tahu itu, walaupun jaraknya jauh banget. Kenapa? Karena wilayah pergaulannya memang jauh, karena mereka biasa interaksi sosial. Anak zaman now, coba aja tanya, Dek, rumah Pak RT yang mana ya? Tahu. Pak RT-nya sendiri nggak tahu gitu ya. Kenapa? Karena dia dalam hal ini nggak peka terhadap lingkungan. Itu dari sisi hal yang sederhana. Belum lagi ketika misalnya asosial ini kita dapati dalam interaksi di dalam rumah. Kita tidak pungkiri bahwa rumah sekarang ini bukan jadi home tapi jadi shelter. Lebih banyak sebagai tempat transit. Makanya ini tipikal keluarga terminal ya. Keluarga terminal itu kan yang kita dapati adalah orang berkumpul bersama tapi tidak memiliki koneksi di antara mereka. Masing-masing itu punya tujuan. Makanya kalau keluarga terminal itu ngomongnya basa-basi gitu ya. Suami ngomong sama istri udah cicilan Alphard tuh dibayar belum deh? Ya, saya nggak tahu ya Alphard dicicil apa enggak. Kemudian cicilan Baskom ya dari Alphard ke Baskom. Kemudian udah mas gitu, mas anak kita mau SMP, habis SMP lanjut ke Al Irsyad lagi atau ke sekolah negeri. Ntar aja deh. Gitu. Itu dari sisi orang tuanya. Belum bagi anak-anaknya. Anak-anak juga gitu, pulang mereka masuk ke kamar masing-masing sibuk dengan gadgetnya. Bahkan ini yang kita sebut ya sebagai serumah tapi tak sejiwa. Ketika orang sudah berada dalam kondisi gadget di tangan dan mereka terbiasa dengan interaksi dengan gadget, maka kadang-kadang mereka tidak merasa terkoneksi dengan orang terdekat. Serumah sih serumah tapi tak sejiwa. Sehingga dengan adik saja tidak merasa dekat. Dengan orang tua apalagi. Ya mereka hanya tinggal sebagai tempat yang kita kenal sebagai shelter aja, tempat transit, bahkan layaknya hotelnya untuk numpang tidur. Ini yang kita khawatirkan. Nah, ini kondisi seperti inilah yang kita anggap sebagai kondisi yang anak-anak mengalami yang disebut asosial. Sehingga mereka cenderung misalnya tidak peka ya terhadap sekitar ya. Salah satu fakta miris yang pernah saya temui misalnya ketika beberapa tahun yang lalu ada kejadian di sebuah kos-kosan di wilayah sekitar Universitas Indonesia itu ada mayat temukan di kamar itu. Itu kos-kosannya pernah saya ngekos di situ ya. Yang miris itu adalah kosan si mayat ini mahasiswa UI yang meninggal ini karena sakit baru diketahui meninggalnya itu 3 hari setelah kematiannya. Itu kenapa baru ketahui? Karena saya baru tahu kalau ternyata sebagian sekarang mahasiswa kalau ngekos, ya mereka pulang ke kosan, masuk kamarnya sudah selesai. Sibuk aja di kamar main gadget, main game atau yang lain tidak berinteraksi sosial. Saya kebayang beberapa 20 tahun silam ya misalnya ketika saya masih kuliah di UI misalnya atau 21 tahun yang lalu itu. Saya ingat banget bagaimana ya setiap malam misalnya kalau misalnya kita lagi habis mau menjelang kuliah aja, menjelang besok ujian, kita itu sempat ngobrol di depan sambil bakar ikan, bakar ayam, ngobrol ketawa-ketiwi. Padahal besoknya mau ujian gitu. Kenapa? Karena kita ingin dapat support secara moral, saling mendoakan. Jadi ada sesuatu yang hilang dan ini yang miris ya, salah satu dampak dari ya perilaku yang ditunjukkan oleh gadget ya, kepekaan interaksi anak-anak terhadap dunia luar itu rendah ya, dan ini tidak kita salahkan anak-anak, sejatinya ini jadi sebuah model dari keluarga ya, keluarga gadget ya. Pernah misalnya saya sama istri dan anak-anak ya menghabiskan akhir pekan dengan makan bareng misalnya di sebuah resto dan kami punya rules. Salah satu rulesnya adalah kami
mengatakan bahwa gadget itu nggak boleh ada pada saat makan bersama. Jadi kita harus memaksakan diri untuk ngobrol misalnya. Jadi kita taruh gadget di handphone di tas kita masing-masing gitu. Ya, kemudian ya, pada saat ngobrol tiba-tiba depan kami ada sebuah keluarga yang sama makan bersama. Awalnya saya tidak begitu ngeh sampai saya memperhatikan tanpa sengaja gitu. Mereka kumpul sepasang suami istri, ada anaknya 5, sama seperti kami. Kemudian datang pelayan menanyakan apa menunya, apa menanyakan pesanannya. Setelah itu pelayan kembali ke base campnya. Pada saat itulah kami melihat persis depan mata kami keluarga ini masing-masing ngeluarin handphonenya dan masing-masing sibuk gitu dengan handphonenya. Anaknya, bapak ibunya. Ya, saya melihat pemandangan ini ya, dan istri saya kaget, kok gitu ya. Saya bilang udah nggak usah suuzon, saya bilang. Bisa jadi mereka lagi rapat di grup WA kan gitu, kita nggak tahu gitu ya. Jadi mereka punya grup WA sendiri gitu ya. Jadi nggak mau ngobrol secara langsung, jadi grup WA aja deh gitu. Kita mencoba husnuzon aja lah, walaupun udah mati itu miris gitu ya. Nah, yang jadi masalah kalau asosial ini terjadi, maka anak-anak yang cenderung akhirnya membatasi diri dari orang tua. Ini kalau kita bahas panjang, nantilah muncul anak-anak yang tidak punya kelekatan secara batin dengan orang tuanya. Salah satu indikatornya adalah anak-anak yang punya kalimat yang sekarang populer, that's my privacy, ya itu rahasia aku. Kepo banget sih jadi orang tua. Padahal kecelakaan pengasuhan itu ditandai dengan anak yang punya banyak rahasia. Makanya kalau kita melihat anak itu selalu mengatakan, oke, nggak apa-apa. Lebih banyak nggak apa-apa, itu apa-apa sebenarnya. Karena anak-anak yang tidak pernah bercerita tentang dirinya, sejatinya itu problem dasar pengasuhan. Karena problem dasar pengasuhan itu adalah rusaknya ikatan batin. Rusak ikatan batin itu yang membuat anak-anak itu akhirnya beralih kepada yang lain. Itulah masuk ya yang kita kenal sebagai predator seksual. Disitulah masuk yang namanya bandar narkoba. Mereka masuk lewat kalimat anak-anak, that's my privacy. Karena rahasia itu kita nggak bisa menjangkau dunia mereka. Itulah mengapa selalu ya saya mengingatkan diri saya dan kita semua. Waspadalah kalau anak sudah mulai memprotek handphonenya, keluar kamar, ya, keluar keluar rumah, kamar lemarinya dikunci, keluar rumah kamarnya digembok ya pakai rantai kapal kalau perlu ya. Ada tulisan jika mendekat bom meledak misalnya. Itu ada sebuah isyarat yang disampaikan ke kita. Ya, maaf ya, mama, papa, urusan kita sebatas pemberi nafkah dan penerima nafkah aja ya. Ini urusan mama dan papa aku sebagai ya mustahik ya, mama, papa muzaki gitu misalnya. Ya, urusan aku mau curhat, aku sudah punya teman. Ya. Urusan aku mau tahu seks itu apa, pacarku sudah ngajarin dengan gambar yang lengkap malah. Waliyazubillah. Maka kita dapati ini salah satu yang kita tidak antisipasi. Jadi dari sisi perilaku anak-anak mengalami kondisi asosial. Yang kedua adalah anak-anak yang terbiasa dengan gadget, mereka menjadi generasi yang instan. Karena gadget menawarkan akses cepat. Semuanya harus serba cepat. Sehingga shortcut itu salah satu yang masuk ke dalam jiwa anak-anak kita. Muncullah perilaku yang kadang-kadang tanpa sadar dimunculkan anak-anak. Kalau bisa sekolah 5 tahun, kenapa sih harus 6 tahun? Kalau bisa belajar kedokteran 2 tahun, kenapa sih harus 5 tahun? Kalau bisa pesantren kilat, kenapa sih harus pesantren beneran gitu? Jadi anak-anak itu tanpa sadar terlatih. Itu yang membuat mereka terbiasa instan dan terburu-buru. Awal dari munculnya hoax di zaman sekarang, hoax itu kan munculnya bernyebar. Itu karena sebagian perilaku kita, bukan hanya anak-anak, yang memang terbiasa instan. Baru membaca judul aja sudah langsung kasih kesimpulan. Judulnya nih gitu, langsung kita kasih kesimpulan. Ya, saya pernah ya di sebuah grup yang saya ikut di dalamnya ya sampai saya ya memberikan pelajaran di dalamnya itu ya. Jadi waktu itu kan lagi heboh pilpres pasangan nomor sekian dan nomor sekian gitu, nggak usah saya sebut ya, kita udah beres itu, nggak ada perlu lagi. Saya ingat waktu itu ada sebuah postingan gitu yang masuk yang intinya sebuah berita. Judul beritanya gini, Israel mendukung pasangan nomor sekian gitu ya. Langsung beberapa orang komen, tuh kan gue bilang apa ya, ini memang nih pasangan bejat nih, Israel aja sampai dukung, ini tandanya mereka jahat gitu.
Saya orang yang dari dulu selalu berpikir nggak mau ngecek judul. Saya langsung klik beritanya. Begitu saya klik beritanya, judul beritanya memang begitu, tapi isi beritanya gimana? Seorang supir angkut asal Medan bernama Israel Situmeang mendeklarasikan dukungannya kepada pasangan nomor sekian. Ngakak saya, ya Allah, ini yang bikin kita berantem tuh gini gitu ya. Ya saya baru tahu namanya, itu supir angkot Mas, saya bilang, "Udah baca beritanya belum?" Gitu ya. Langsung mereka pada ngecek beritanya, ya Allah iya ya gitu. Kita ini kebiasa instan sih. Karena terbiasa instan itulah akhirnya hoax muncul. Karena kita mudah gitu, nggak tahu nih hoax apa enggak. Atas nama Islam pun kadang-kadang nih share, kalau tidak dalam waktu 7 hari akan bakal kena penyakit. Ya, jadi kita banyak banget muncul gitu. Betapa banyak informasi ini berseliweran. Nah, anak-anak kita apalagi kalau orang tuanya aja gampang terpengaruh, apalagi anak-anak. Maka anak-anak kita jadi instan, dan karakter instan ini membuat mereka juga maunya cepat. Apa aja cepat ya, makanya mereka nggak melalui proses. Dan ini juga bukan sifat dari anak-anak, secara tidak sadar ortu pun sekarang begitu. Ya, ortu zaman now itu nggak bisa lagi nasihatin, Ustadz, anak saya begini-begini Ustadz, sabar ya Bu, sabar mulu Ustadz, udah capek. Ya sabar kan ada batasnya. Saya bilang enggak, sabar nggak ada batasnya. Yang ada batasnya Jabar, Sumbar, Kalbar. Saya bilang. Kalau Jabar batasnya itu Bekasi, saya bilang. Kalau sabar nggak ada batasnya, saya bilang. Kemudian dia bilang, kenapa? Karena sebagian besar ortu itu pengennya cepat. Ya makanya selalu berpikirnya kalau ada cara singkat untuk membuat anak soleh, dilakuin. Ya mohon maaf ya gitu. Misalnya ada paradigmanya, misalnya anak udah bandel banget, kemudian ada iklan, ikutilah praktek hipnotis anak dalam waktu sekian anak jadi soleh. Langsung kita lakuin, tatap mata saya dan hitungan ketiga Anda akan jadi anak soleh. 1, 2, 3, yes. Langsung kita bangga, langsung kita statement di mana-mana, ikutilah pelatihan ini, anak langsung soleh. Tidak ada usaha, maunya pengen cepat. Kalaulah memang cara seperti itu dibenarkan Rasul, dari dulu Rasul sudah praktekin. Dikumpulin aja semua orang kafir Quraisy, tatap mata saya, dan hitungan ketiga semua akan masuk Islam. 1, 2, 3, yes. Selesai dakwah Nabi. Di mana coba dakwah Nabi masuk di situ? Ya kita ini terbiasa mau cepat, termasuk yang paling, mohon maaf nih, saya mungkin kalau ngomong nih sebagian ada yang tersinggung. Menghafal Quran dengan cepat. 40 hari langsung hafal Quran 30 juz. Saya bilang, dari mana dalilnya? Nabi aja, para sahabat 22 tahun. Padahal Quran sendiri mengatakan, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan kamu gerakkan buru-buru lisanmu untuk menguasainya. Allah sendiri yang bilang, kitanya mau buru-buru. Dari mana? Padahal ibu-ibu yang, kenapa? Karena kita pengen orientasinya maunya cepat. Kadang-kadang nggak mengukur diri ya, begitu ngeliat, ya Allah, anak saya umur 10 tahun, ya baru belum hafal juz 30, teman-temannya udah juz 29. Saya tanya balik, ya Allah Ustaz, anak saya kenapa ya? Belum, ya teman-teman udah hafal juz 30, saya aja apa anak saya kok belum gitu. Saya bilang, Ibu waktu umur 10 tahun udah hafal berapa juz, Bu? Jawabannya justru itu Ustaz. Di umur itu saya masih ikro 1. Tuh kan, lamanya aja di umur segitu nih, kenapa kita paksain anak kita? Kita nih nggak fair. Ya, emaknya aja masih justru itu. Lah anak-anak 10 tahun. Sabar, sahabat itu baru hafal Qurannya 33 tahun. Karena prosesnya mendidik itu nggak bisa instan. Kalau yang instan tuh bukan mendidik, namanya mendadak, saya bilang. Makanya kita mendidik. Makanya kalau peran pendidik itu nggak bisa. Nah, gadget ini melatih kita untuk apa-apa cepat. Apa-apa cepat. Padahal dulu mungkin kalau kita ikutin tradisi ya, sama, salah satu cara cepat itu adalah orang tua yang akan bertanya. Saya udah bisa tebak pertanyaannya. Gimana Ustadz cara supaya anak kami nggak kecanduan gadget? Soalnya dia kode main game mulu. Saya bilang ini pertanyaan basi. Pertanyaan basi. Dari dulu tuh nanyanya pasti ini gitu. Apalagi materinya ini. Sekarang saya tanya gini. Ya. Kalau mau berbicara tentang anak kecanduan gadget, tidak akan pernah ibu bisa melakukan tips yang saya praktekkan, atau bapak saya nggak akan melakukan tips yang saya kasih sebelum punya satu sifat.
Karena setiap tips yang dikasih sama pakar parenting manapun gak akan pernah berlaku kecuali kita punya satu sifat. Apa nama sifatnya? Mau repot. Karena awal anak-anak kita candu gadget karena awalnya kita nggak mau repot. Nangis dikit, nih, Upin Ipin, Upin Ipin. Bobo boy, baby shark, baby shark nih, ata asyap tuh. Lah bapak ibunya dari dulu begitu. Enggak apa-apa, padahal anak lagi protes gini, "Ma, aku tuh butuh dipeluk, Ma. Aku bukan dikasih gadget." Akhirnya anak belajar pola. Jika kelak aku menangis, ada Upin Ipin teman setiaku. Jika kelak aku sedih, ada Atta Halilintar jadi teman hidupku. Bukan bapak ibunya, karena kita tidak mau repot. Nanti kalau ditanya tips, pasti saya kasih tips yang merepotkan. Nah, karena sifat kita itu nggak mau repot, karena seolah-olah pengasuhan itu maunya enteng gitu. Saya bilang ngasuh anak itu kalau nggak repot, waspada. Ya, saya ngasih ngomong ini aja gini. Mengasuh itu pasti repot, tinggal pilih saja. Ya, ini mohon maaf kalau udah tersinggung, saya frontal sekalian. Habis ini nggak ngundang saya lagi, bodoh amat. Ya, sekali aja, biarin aja. Ya sekali aja Pak Ustadz Badilatul Fajri, ini mungkin yang terakhir ya kita silaturahim. Ya mungkin orang tua sakit hati semua habis ini, jangan ngundang Ustadz Badilatul, biarin. Karena saya harus ngomong ini biar jadi pelajaran. Orang tua itu kan maunya cepet, makanya saya tuh paling sebel orang tua. Ustadz ada tipsnya nggak? Jangan nanya tips dulu. Yang paling penting tuh kesungguhan kita jadi orang tua. Tips itu belakangan. Kita ini koleksi tips. Sama seperti ibu-ibu, kolektor semua resep makanan nggak ada tuh yang dibikinin di dapur. Ya setiap ada postingan di FB, menu ayam gulai, di save itu sampai banyak tuh. Dipraktekin kagak, paling ujung-ujungnya Indomie telur juga. Ujung-ujungnya sama aja, karena kita nih kolektor tips, kolektor resep. Tapi nggak dipraktekin karena habit kita itu yang paling itu adalah kita tuh nggak mau repot. Nah, maka ingat, pertama adalah repot itu ada keniscayaan. Pilihannya dua. Silakan engkau repot di saat anak masih kecil. Nanti tinggal ungkang-ungkang kaki di saat anak udah gede. Mama udah, mama ngapain sih dapur, aku aja lah mama udah tuh lanjutin tuh nonton drama Korea tuh, ada lanjutan startup tuh, mama tim dosan Pak Ji Peong tuh ada lanjutan tuh, ada tim Jaipong tuh, mama yang ketiga gitu ya misalnya, udah mama udah itu aja misalnya gitu, aku yang ini emang oke. Enak. Atau pilih yang kedua, silakan ongkang-ongkang kaki di saat anak masih kecil, nanti repotnya pas anak udah gede. Tahu-tahu ditelepon Kapolsek, "Bu, anak ibu di sini nih." "Oh, lagi silaturahim." "Kagak ketangkep, Bu." "Ya Allah. Ya Allah, nah, dulu kamu gak begini. Dulu kamu tuh kalem. Dulu begini." Dulu. Siapa bilang anak ibu kalem? Siapa bilang anak bapak kalem? Dulu kan kita gak mau repot. Baru naik sedikit, Mbak, rewel. Ya, banyak banget ortu yang bandel dikit pesantren. Bandel dikit pesantren. Masalahnya sama bapak ibunya di pesantrenin. Makin bermasalah. Ini saya ngomong frontal aja. Makanya saya bilang banyak santri itu, banyak ustadz-ustadz nelpon saya itu yang stres. Saya bilang gak usah stres. Tanggung jawab antum tuh jalanin aja. Ini tanggung jawab orang tua kok. Santri itu ada dua memang. Ada santri ideologis, yang kedua santri tragis. Dan lebih banyak santri tragis sekarang. Santri ideologis itu apa? Kenapa kamu masuk pesantren? Karena aku akan jadi ulama. Aku akan jadi hafiz Quran. Mantap, mantul. Kenapa kamu jadi pesantren? Aku bandel banget di rumah. Mamaku stres, makanya aku dipesantrenin. Oh, ini santri tragis nih. Nanti jadi biang kerok nih. Nah, dia ketemu sama temennya, "Lu juga?" "Iya, gue juga." "Iya, bokap gue tuh sebel banget, dia sibuk banget. Dia mau bisnis mulu dipikirin. Dia pengen anak jadi hafiz Quran." Lah dia sendiri gak pernah baca Quran. "Udah yuk kita bikin kerusuhan yuk. Kita bikin ustadz capek sama kita. Kita bikin." Nah, ustadznya jadi korban. Makanya kalau saya jadi kepala pesantren, saya harus tegas. Ortu yang gak mau belajar mau parenting, gak usah anaknya masukin. Orang dianya yang tanggung jawab kok. Enak aja nganggap kita bengkel. Tanggung jawab di akhirat itu orang tuanya. Bukan kita dihisap. Orang tua nanti tanya. Nggak bisa di akhirat bapak ibunya ketika lo tanya, "Kenapa anakmu mencandu narkoba?" "Entar dulu ya Allah, saya tanya dulu sama gurunya." Ini gurunya soalnya yang ngurus. Di akhirat nggak bisa hisap seenak itu. Engkau yang diamanahkan. Makanya saya paling nggak suka ada istilah gini. "Ustadz, tolong saya titip anak saya ya." Saya bilang, "Bu, anak itu titipan Allah. Masa iya dititipin lagi ke saya?" Ya emang Allah salah nitip apa?
Ya Allah tuh nitip ke ibu sama bapak. Waktu dulu hamil doanya gimana? Ya Allah titipkanlah anak dalam rahim kami, dalam istriku. Kita dititipin lagi ke orang lain. Berarti Allah salah nitip kan? Tahu gitu nggak usah punya anak sekalian. Berarti yang benar apa? Bukan nitip, tolong ajarkan. Tanggung jawabnya tetap. Pak Ustadz, tolong ajarkan anak saya jadi penghafal Quran. Ya, karena saya belum seperti Pak Ustadz. Itu yang benar. Tapi tanggung jawabnya tetap pantau terus. Jadi jangan ke model kayak bengkel. Makanya nggak ada tuh sejarah para ulama zaman dahulu itu ya nitip. Dia nggak nitip, dia tuh minta diajarin, tapi dipantau terus. Kenapa anak saya begini? Makanya dulu dipantau. Salah satu sejarah yang diungkap itu misalnya oleh Ibnul Jauzi, yaitu dalam kitabnya Manaqib Umar ibni Abdul Aziz. Bagaimana Umar punya bapak yang nama super sibuk, namanya adalah Abdul Aziz bin Marwan. Ya, Abdul Aziz bin Marwan ini ditugaskan jadi gubernur di Mesir. Maka beliau pun akhirnya ya mencari guru yang untuk mengajarkan anaknya. Bukan nitip, mencari guru yang mengajarkan anaknya. Menariknya sebelum cari guru, dia ngomong dulu sama gurunya, Syekh, tolong ajarkan anak saya 2 hal sesuai dengan visi saya. 1, ajarkan anak saya berbahasa Arab yang baik. Yang kedua, ajarkan anak saya sholat tepat waktu. Sanggupkah Anda? Jadi dia ngomong sama gurunya tentang visi misinya. Jadi bukan model orang tua zaman now, terserah Ustadz dah. Ya, terserah Ustadz dah. Yang penting mah enggak ngerepotin saya. Salah. Mau jadi apa anak itu tergantung bapak ibunya. Saya nih anak saya bahasa Arab yang baik, ajak anak sholat tepat waktu. Siap? Kata syekhnya, insya Allah 2 itu saja, iya. Dan tolong selama saya di Mesir, nih lihat nih kisahnya sahih ini. Selama saya di Mesir, tolong kirimkan laporan perkembangan anak saya. Jadi sang ayah waktu pun gubernur, dia minta laporan setiap bulannya. Dulu belum ada WA, belum ada email, jadi ditulis lewat surat, dikirim lewat kurir. Setiap bulan Abdul Aziz bin Marwan tuh membaca segepok laporan, anakmu begini, anakmu begini, anakmu begini. Sampai anak beranjak ABG, laporannya udah mulai berbeda. Anakmu hari ini terlambat sholat. Hari kedua sama sekali nggak berjamaah. Hari ketiga begini, hari keempat gini. Masya Allah, kagetlah Abdul Aziz. Dipanggil gurunya ke Mesir. Tanya, kenapa anak saya terlambat sholatnya? Kan saya minta anak saya sholat on time tepat waktu. Kata gurunya, anakmu, kata Syekh Solih, gurunya namanya Syekh Solih bin Kaisan. Anakmu yang bernama Umar ini rambutnya gondrong. Dan dia sudah ABG, jadi kalau mau sholat agak genit, dandannya lama. Nyisir dulu, mikirin penampilan gitu ya. Model anak-anak ABG zaman now lah. Ya karena Umar itu kan zaman dulu itu penampilannya luar biasa. Dia mikir, gara-gara sholatnya lama, dia selalu, gara-gara nyisirnya lama, sholatnya ketinggalan terus. Karena mau sholat itu nyisir dulu. Akhirnya sang ayah tahu, ditulis surat ke anaknya, titip ke gurunya. Tahu isi suratnya? Nah, bersamaan dengan surat ini, ayah utus tukang cukur khusus dari Mesir untuk botaki kepalamu, agar kamu tidak lagi terlambat sholat. Tahukah ketika Umar itu dibotaki oleh tukang cukur utusan ayahnya, apa kata Umar? Ayahku memang jauh di mata, tetapi dekat di hati. Ini yang hilang. Ini dekat di fisik, jauh dekat di mata, jauh di hati. Gadget itu salah satunya. Jadi terburu-buru instan itu perilaku yang sekarang muncul. Jadi nggak usah nyalain anak juga. Jadi kalau sekarang pertanyaannya mau tips, jangan tips dulu. Sifatnya mau repot apa enggak? Karena kalau nggak mau repot nggak bakalan. Justru pertanyaannya gini, kalau ada yang merasa nggak pernah repot dalam pengasuhan, waspadalah, jangan-jangan nggak ngasuh. Jadi kalau ada ibu-ibu cerita sama saya, Ustadz, repot banget Ustadz, ya benar berarti ibu selama ini ngasuh. Congratulations. Berarti ibu udah bener nih. Justru saya mau tanya, ada ibu-ibu yang gak repot gak? Saya, berarti gak ngasuh. Jangan-jangan pembantu yang ngasuh. Kok bisa gak repot? Pasti repot. Saya bilang, wong saya juga sebagai bapak yang ini juga repot. Wajib repot. Karena kalau kita gak repot, repotnya ditagih pas udah gede. Itu yang disebut oleh orang Arab, tazra'u taksudu. Apa yang kamu tanam, itu yang kamu tuai. Baik, itu 2 ya. Jadi kita bicara dulu tentang dampak secara perilaku. Kalau kita tidak antisipasi, gadget ini akan menjadi perilaku yang tadi disebutkan, jadi pribadi yang tadi asosial. Yang kedua adalah pribadi yang instan atau buruk. Yang ketiga, ini yang paling juga mengerikan adalah dampak dari gadget ini secara perilaku adalah anak-anak yang cenderung flight, not fight, kabur atau flight itu tidak tangguh, lemah. Maksudnya begini,
Saya waktu ikut workshop dari Profesor Gregory Slayton, salah satu pakar dari Amerika, waktu itu di Singapura, ada riset terbaru menyebutkan gadget ini kita nggak bahas kontennya dulu. Kok konten pasti Bapak Ibu udah tahu, ada pornografi. Kita nggak bahas. Pornografi itu ada sekarang di setiap ini mudah diakses. Kita nggak bahas itu dulu. Ini panjang kalau pembahasan pornografi. Itu butuh satu seminar lagi. Ada juga game. Game juga mengajarkan kekerasan. Ya banyak sekali game-game, ada juga pornografinya. Tapi sebenarnya bukan game dan pornografi yang kita khawatirkan. Tapi ada perilaku yang dibentuk oleh gadget lewat apa yang disebut sosial media. Anak-anak kita punya sosmed, rata-rata yang punya gadget pasti punya sosmed. Dan ketika anak punya sosmed, mereka terlatih lewat sosmed untuk memiliki perilaku seperti raja. Karena dengan sosmed mereka bisa menentukan nasib orang lain lewat satu tombol. Apa nama tombolnya? Nama tombolnya block, unfriend, left group, unfollow. Contoh, saya punya grup WA, isinya nyebelin semua, apaan sih ini, sampah semua isinya, saya left. Oke. Kemudian saya punya FB, saya posting sesuatu, ada yang komen nyinyir, kemudian saya block. Kemudian saya punya teman FB, tiba-tiba postingannya menyakitkan saya unfriend. Ya. Kemudian saya punya seorang seleb yang misalnya nggak saya suka karena postingan ini, saya unfollow. Anak-anak kita terlatih dari kecil tuh latihannya gini, lu nggak suka left, lu nggak suka unfriend, lu nggak suka unfollow. Apa yang terjadi? Pola ini dipakai di kehidupan nyata. Mereka terbiasa menyelesaikan sesuatu dengan cara left. Contoh, sekolah baru 2 minggu minta pindah. Bunda nggak mau sekolah ini Bunda, tapi Bunda udah bayar. Nggak mau, maunya pindah. Kenapa sih habis gurunya jenggotnya kayak naga misalnya gitu ya. Misalnya. Jadi anak-anak kita yang kayak gitu. Oke. Anak-anak terbiasa menyelesaikan itu. Yang kedua, mereka kalau misalnya nanti di dunia pekerjaan terbiasa resign. Makanya saya ingat salah satu kawan saya seorang HRD di sebuah perusahaan bilang begini, Ustadz saya kalau punya teman, saya punya karyawan baru yang melamar di perusahaan ini, fresh graduate tapi CV-nya tebal, saya buang ke tempat sampah. Saya malah bilang, loh bukannya bagus, berarti kalau CV-nya tebal, pengalamannya banyak dong. Iya Ustadz, tapi bukan pengalaman kerja, itu pengalaman resign. Ya, 2 bulan resign. Kenapa? Gajinya kecil banget, buat apa hidup Jakarta gaji gitu. Oke, 2 bulan lagi kerja. Kenapa resign? Apaan sih bosnya killer banget. Udah nggak manusiawi banget kerjaan kita. Oke, 2 bulan lagi resign. Kemudian apa lagi? Temennya nyebelin, gak ada yang asyik. Apaan gue diomongin mulu teman. Oke, 2 bulan lagi. Jadi dia itu CV-nya tebel. Woi, kalau kita lihat pernah bekerja di mana? Pernah bekerja di CV ini, perusahaan ini, rumah sakit ini, ngajar ini. Tapi ini bukan menunjukkan pengalaman dia seorang yang banyak pengalamannya. Tapi menunjukkan dia ini orang yang fly. Kalau ada yang nggak suka, left. Nanti nih anak-anak kita gini, nanti di masa depan dari pekerjaan larilah ke rumah tangga. Jangan kaget, sekarang angka perceraian meningkat pesat, udah kayak utang negara. Pertumbuhan perceraian di negeri ini setiap 1 jam ada 50 pasangan cerai, setiap 1 jam. Ya, saya udah ceramah 1 jam, berarti ada 50 pasangan cerai selama saya ceramah barusan. Ya, bayangin, masa pandemi aja banyak yang cerai. Salah satunya jawabannya adalah karena banyak pasangan itu yang terbiasa kalau nggak suka left. Suami ngilangin Tupperware, cerai. Tupperware yang kehilangan aja engkau hilangkan, apalagi ikatan cinta kita. Alah, pret, saya bilang. Ini banyak. Istri ya, pakai pensil alis kelamaan, cerai. Ya, habis waktuku hanya untuk membuat kamu di depan cermin. Hal-hal standar, atau suami kentutnya bau, istri nggak bisa masak, ribut sama ipar, cerai, mudah banget kita, gampang banget cerai. Salah satunya adalah, Ustadz saya kan berhak bahagia. Iya, kamu cari bahagianya dari mana? Kalau setiap orang nggak suka kamu lagi, itu berarti sumbernya di diri kamu. Kalaulah cerai itu dianggap sebagai hal yang normal, wajar. Dulu mungkin Nabi Nuh udah ceraikan istrinya. Nabi Nuh istrinya itu kafir. Alasan apa paling kuat untuk menceraikan pasangan? Kafir. Asia itu suaminya siapa? Firaun. Tapi kita nggak pernah baca sejarah Asia menggugat cerai suaminya di pengadilan agama setempat. Ya, dihadiri Hotman Paris dan kawan-kawan. Kagak ada.
Emang kagak ada juga Hotman Paris zaman dulu. Intinya nggak ada namanya, dulu mereka bertahan karena yang dilatih mentalnya mental fight not fly. Nah, gadget melatih anak kita jadi fly. Kalau nggak suka ya tinggalin aja. Ya, makanya tadi kejadian tuh yang lagi tren ghosting, nggak suka tinggalin, ghosting gitu ya. Gitu. Ini yang terjadi. Oke. Yang keempat, anak-anak kita punya dampak teknojunkis. Ya, nggak bisa lepas dari ini nomofobia. Yang menjadi masalah akhirnya otak mereka dikendalikan oleh notification itu membuat mereka kalau tidur, ini salah satu kenapa anak kita tuh kalau bangun pagi nggak pernah nyenyak, nggak pernah bisa bangun seger. Ya padahal tidurnya habis isya, karena walaupun habis isya handphone di sini tiba-tiba lihat dulu. Oke. Matanya selalu ini, otaknya dikendalikan oleh notif. Nih, jujur saya perhatiin nih Bapak Ibu nih. Bapak Ibu yang di layar saya ini ya, lagi saya ngomong ceramah, itu handphonenya kalau bergetar langsung dilihatin sedikit. Langsung saya ngeliatin saat ceramah. Jujur aja, saya lihat kok barusan. Tanpa sadar kita terlatih, notif itu lebih utama. Oke gitu. Kan gak ada yang fokus. Gak ada yang fokus di sini. Apalagi anak-anak kita. Karena kita udah terlatih. Otak kita itu baru di dunia ini. Belum lagi udah tidur. Makanya itu yang disebut teknojunkis. Anak zaman dulu kok pulang, mama, masak apa? Anak zaman, mama charger, mana charger? Lobet. Yang kelima, jadi konsumtif. Ini juga salah satu fakta yang kita bisa pungkiri karena gadget menawarkan gaya hidup. Mau nggak mau anak-anak kita melatih, gue pengen punya ini, padahal bapak ibunya nggak punya. Akhirnya mereka bakar rumah, bakar macam-macam. Yang keenam yang kita khawatirkan jadi tren, ikut-ikutan. Makanya ada gelombang hijrah, tren, alhamdulillah. Tapi ikut hijrahnya pun bukan karena kesadaran, karena si artis ini pakai hijab lebar, pakai cadar, ikut karena cadar jadi keren, bukan karena Allah. Jadi banyak akhirnya bercadar tapi tiktokan, goyang-goyang. Saya nggak tahu dalilnya apa. Berhijab itu kan maksudnya membatasi diri. Makna hijab itu berdasarkan ayat sababun nuzulnya, yudnina alaina min jalabibi, hendaklah kamu lukan jilbab dari kepala. Itu sababun nuzulnya gara-gara wanita muslimah zaman itu diganggu oleh orang-orang kafir Quraisy dan kafir musyrikin zaman itu, dan mereka untuk membatasi dirinya itu dengan cara apa? Pakai hijab. Kalau sekarang hijab narik perhatian, ini kan nggak tahu dari sisi mana. Hijab pakai fashion itu kan makna yang berbeda. Fashion hijab itu saya dari dulu selalu mikir, hijab itu maknanya membatasi diri. Fashion itu menarik diri. Ini dari mana bisa ketemu? Mempertemukan hijab dan fashion itu, kecuali fashion di depan suami. Saya izinkan fashion itu ke depan suami, kok depan hijab fashion itu ya ujung-ujungnya kan bukan hijab, ini narik perhatian juga. Jadi inilah salah satunya. Karena apa? Karena tren, ikut-ikutan. Muncullah generasi alay. Ya, alay itu anak melayang. Lawannya alay, afi itu anak gravitasi. Ya, makanya kalau anak melayang itu gampang ditiup angin. Kalau kata Rasulullah namanya ima'ah. La takunu ima'ah. Jangan kalian jadi generasi ima'ah. Apa itu ima'ah? Taqulun in asana nasu aksana wa in zolamu zolamna. Itu orang-orang berkata kalau orang lain baik saya ikut-ikutan baik. Kalau orang lain buruk, saya ikut-ikutan buruk. Generasi ikut-ikutan. Ini yang kita khawatirkan. Baik, itu dari sisi dampak. Kita dari satu sisi saja. Dampak secara perilaku dari bendanya. Saya belum bahas konten. Kalau udah konten, udah lagi. Saya belum bahas tentang konten game. Saya belum bahas konten pornografinya. Tapi dari sisi bendanya saja. Itu sudah mempengaruhi perilaku anak-anak kita. Bukan anak-anak kita. Sekarang pertanyaannya, mungkin langsung mau tips-tips, kalian pengennya tips semuanya. Kesimpulannya dari ini apa yang harus kita lakukan, Ustaz? Maka mau tidak mau rumuskan kembali visi, mau dibawa kemana keluarga kita. Kalau mau dibawa kemana keluarga kita, maka kita harus sudah mulai merencanakan apa yang membuat kita ini ya saling terpisah. Saya ingin satu hal saja. Kalau ditanya, berkeluargalah dengan serius, jangan main-main. Ingat rumah tangga itu harus serius, bukan main-main. Kalau main-main bukan rumah tangga, tapi ular tangga. Rumah tangga yang serius gimana Ustadz? Saya tanya satu-satu nih bapak-bapak ibu sini. Serius nggak berkeluarga? Paling jawabannya semua serius. Serius lah Ustadz.
Pertanyaan, apa buktinya serius? Ada yang bilang ini nih. Oke, saya gambar ilustrasi biar paham ya. Saya mau bisnis nih dan saya serius. Saya nanam modal misalnya 100 miliar. Karena saya serius nanam modal 100 miliar, maka setiap hari saya kumpulin semua kepala cabang, kepala manajemen. Sini, rapat. Gimana proyek ini? Gimana produksinya? Gimana ini? Besok rapat lagi, besok rapat lagi. Sampai dikomplain nama anak buah. Bos rapat mulu. Gue serius ya. Gue serius nih. Daripada ntar bisnis gue rugi, gak mau rugi 100 miliar. Paham gak lu? Iya, iya bos, ngerti. Oke, kedua saya diminta jadi ketua DKI masjid. Ada amanah dari umat. Ustadz, target Ustadz adalah membuat masjid ramai dan zakatnya Ustadz dari komplek ini dalam setahun minimal terkumpul 1 miliar. Ini target buat Ustadz. Maka saya bilang sama setiap pengurusnya, tolong setiap sepekan sekali kita ada liko ya. Ya, Ustadz kenapa sih sekali? Serius nih. Kita serius. Ini amanah umat. Oke. Ilustrasinya udah ngerti kan? Oke, yang kedua. Kembalikan nih kepada keluarga. Yang ngaku bahwa keluarga berserius, pernah rapat nggak? Kita ini baru rapat nanti menjelang anak nikah. Menentukan mau sewa catering sama Bu Hani Yogya atau mau rumah makan restoran sederhana. Mau pakai sound system mana. Itu rapatnya kita tuh. Kita ini baru rapat menjelang anak nikah doang. Pernah nggak rapat setiap pekan? Gimana supaya anak rajin bangun pagi? Pernah nggak rapat? Gimana caranya supaya apa? Ya. Mohon maaf Ustaz, sinyalnya sepertinya sedang tidak stabil ya. Hampir aja saya suzon disabotase ya, hampir saya suzon disabotase. Ada bapak ibu yang nggak suka kayaknya. Ini tanda-tandanya kita harus akhiri kajian kita. Bukan ya. Pertama rapat dulu aja Pak. Jadi kalau ditanya tips sama rapat, karena rapat itu minimal kita biasain ngobrol. Karena yang hilang di keluarga kita itu satu, nyaman. Jadi kalau ditanya gimana anak biar nggak candu gadget, ya. Oke ya. Nih maaf nih. Ini kayak di kami juga ya kesalahannya. Ya. Jadi kalau misalnya kenapa anak candu gadget? Jawabannya tuh karena ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Namanya satu hiburan, dua eksistensi. Hiburan eksistensi ini oleh lewat tempat makan itu intinya tuh di mana kebutuhan dasar anak kalau ngobrol itu mereka didengerin. Karena anak yang nggak pernah mengungkapkan pendapat dan ortu lebih banyak ceramah, itu bukan ngobrol, bukan rapat. Itu namanya instruksi. Coba deh ngobrol. Dan ini gambaran suasana surga yang ada dalam Quran. Karena Allah ketika menyebutkan Quran, surga, kata Allah, faqbala ba'dhum ala ba'dhi yatasaalun. Mereka penduduk surga suka duduk berhadap-hadapan dan ngobrol. Biasakan kita untuk punya waktu ngobrol. Dari yang paling ringan dulu, yang seriusnya nanti. Yang paling ringan itu adalah obrolan yang memperkuat hubungan. Karena salah satu yang dibutuhkan anak supaya nggak main gadget itu namanya adalah ketawa. Ketawa itu bagi anak muda zaman now udah kayak NKRI, harga mati. Kalau nggak dipenuhi sama bapak ibunya, dia cari di luar. Apalagi anak-anak muda zaman now punya rumus. Rumusnya adalah siapa yang membuatku menangis adalah musuhku, siapa yang membuatku tertawa adalah sahabatku.
Coba cek, anak setiap hari lebih banyak nangisnya sama siapa? Sama ketawa sama siapa? Kok tawa sama temennya, ketawa sama gadget, berarti ada yang salah. Sebab kalau pengen membangun rumah tangga surga, Allah ceritakan gambar surga itu dalam surat Abasa. Wujuhu yawma idzim musfirah, dahikatum mustabsyirah. Wajah mereka di hari itu berseri-seri, ketawa bergembira ria. Kita mau bangun rumah tangga surga, tapi nggak pernah ada ketawa, yang ada air mata. Ini bukan baiti jannati, ini baiti nari. Karena Quran ketika menyebut gambaran neraka, hum yasterikhuna fiha, mereka penduduk neraka suka berteriak-teriak di dalamnya. Kalau rumah sudah sering teriak-teriak, air mata yang keluar, tanda bukan rumah surga tapi rumah tangga neraka. Waliyazubillah. Kembalikan lagi rumah surga. Bikin momen ketika ngobrol itu bisa ketawa. Ketawa dulu mulainya. Karena kalau anak udah dapat ketawa di rumah, dia nggak cari luar. Kenapa sih main gadget? Karena mereka butuh hiburan. Bapak ibunya nggak mau jadi hiburan. Saya punya buku ya, tapi udah cetak, udah habis. Yang mau mesen di www.fatherman.id itu juga ngisi form dulu. Fatherman. Dan alhamdulillah sudah ada Fatherman yang kedua, dan kabar gembiranya Fatherman kedua gratis, bentuknya ebook, diakses di www.fatherman.id. Dan ini kesempatan yang saya berikan, tidak dipublish, saya hanya sampaikan ke sekolah Al Irsyad Karawang ini aja. Ya, karena saya belum publish dulu, nih baru diinformasikan ke Al Irsyad. Buru-buru di www.fatherman.id, cari Fatherman 2, suara hati bunda untuk ayah. Di situ ada unduh gratis, di situ isi form, nanti dikirimin. Ada nama pemiliknya. Kalau pemiliknya Pak siapa, misalnya Pak Rahmat, tulis, itu ada di situ. Nah, di Fatherman pertama, ayah bunda yang sudah punya, baca lagi. Salah satunya adalah ayah dalam peran itu wajib jadi ayah entertainment. Karena anak yang dapat hiburan dari ayahnya, dia tidak akan mencari ke yang lain. Jadi kalau anak kenapa sih? Ya, karena dia butuh hiburan. Hiburan bagi anak ibarat makanan. Kalau nggak dikenyangin ortunya, dia cari sendiri. Makanya gadget ini terkait dengan kebutuhan batin. Kita ngelarang-larang tapi nggak mau menghibur, susah. Menghiburlah, berhibur. Anak-anak tuh butuh hiburan, ngobrol bareng, main sepeda bareng, itu. Ketika ketawa bareng. Jangan ketika ketemu sama anak bikin anak stres. Itu membuat mereka lari ke gadget. Ada ibu ketemu anak selalu bilang, udah saya nasehatin berkali-kali. Ya jelas aja anak-anak itu udah capek, Bu. Di sekolah ketemu ustazah, di masjid ketemu ustadz, di rumah ustadz-ustazah lagi. Kan capek dia. Yang dia butuhkan adalah just mami. Cuman mama doang. Yang kadang-kadang gak usah jadi ustazah. Kadang-kadang cukup peluk aja. Anak-anak belum tentu butuh nasihat kita. Yang dibutuhkan itu ada kenyaman dulu. Karena kalau udah orang udah nyaman, mudah dinasehatin. Dan jangan dia dibutuhkan tuh hiburan. Jangan sampai diskusi sama anak-anak di meja makan bikin anak stres. Ada bapak sekali yang ngomong di meja makan, pertanyaan ke anak apa? Nah, menurut kamu inflasi ekonomi berapa persen di negeri ini? Kan bikin dia stres, mabuk, muntah dia. Ya Allah, perasaan Bu Sri Mulyani aja nggak bisa jawab pertanyaan ini. Kenapa jadi gue yang jawab gitu ya? Tuh sampai anak mikir, gue jangan-jangan tinggal di Korea Utara ya. Ini papa jangan-jangan Kim Jong Un lagi nyamar nih. Ya, sebentar lagi dibuka topengnya, keluar tuh kayak Hitler gini. Intinya bikin anak ketawa. Jadi kalau saya bilang, kenapa di buku ini bikin entertain, ayah itu entertain. Nah, di salah satunya ada tips bermain, bercerita, menjelajah. Jadi anak nyaman gitu. Baik ya, mungkin itu dulu deh karena udah 9.45. Sekali lagi materinya saya agak kebut karena memang materi ini lumayan padat dan panjang karena hampir semua materi tentang gadget ini nanti mengembalikan ke asolahnya pengasuhan. Asolah pengasuhan itu cuma satu, menjalin ikatan batin. Itu aja asolahnya. Jadi sebenarnya semua problem pengasuhan itu bermula dari hubungan yang renggang. Anak yang tidak dekat secara batin sama bapak dan ibunya, maka mereka cari pelampiasannya di luar, di mall, di gadget dan macam-macamnya.
Karena itulah kita mengembalikan kembali kedekatan-kedekatan. Anak yang bisa ketawa, senyum sama kita, yang spontan ngomongnya, yang dia kalau ngobrol bapaknya itu nggak melulu tentang ayat, mentang-mentang bapaknya ustadz nggak melulu harus tentang ayat, Pak. Jangan sampai anak kapok gitu baru cerita dikit, wah di kelasku ada yang naksir aku. Astagfirullahaladzim, Allah berfirman dalam Al-Quran, Auzubillahi minasyaitonirrajim, kata anak, ya elah diruqyah kan. Ya asap panas nih ngebul gitu dah. Ya udah kayak jin iprit nih. Perasaan Nabi nggak gitu-gitu amat, Pak. Nabi itu kalau ada yang curhat didengerin, nggak ujuk-ujuknya ayat. Karena bisa jadi anak cuma butuh pelampiasan emosi. Ya, jadi dengerin aja. Ya itu yang membuat kadang-kadang kita harus menempatkan diri. Tapi itu aja, mudah-mudahan bermanfaat ya. Itu aja buat yang mau akses website Fatherman di www.fatherman.id ya. Kesempatan untuk mengakses bukunya bisa hari ini ya. Insyaallah dan ada kaos juga yang mungkin masih pre-order kaos Fatherman hadiah buat suami. Itu aja, bila taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas ilmunya yang luar biasa. Di sini kita masih punya waktu sekitar 12 menit lagi ya. Di sini ada beberapa pertanyaan Ustadz yang sudah kami rekap melalui Google Form. Yang pertama di sini dari orang tua Lina Trihandayani, kelas 7 Setila. Oke, di sini menanyakan bagaimana cara agar anak tidak ketergantungan dengan budaya mengidolakan artis-artis Korea. Baik. Langsung dijawab atau ditampung dulu, Ustaz? Baik, satu aja, nggak apa satu-satu. Ya. Anak mengidolakan artis Korea, anak mengidolakan pemain bola, anak mengidolakan yang lain. Satu, ada kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi ya seperti gadget layaknya yang namanya dua tadi, hiburan dan eksistensi. Kenapa mereka bisa mengidolakan sesuatu yang nggak pernah ketemu tapi nggak bisa mengidolakan bapak ibunya yang sering ketemu? Karena yang nggak ketemu digambarkan sebagai sosok yang menyenangkan, memberikan dampak hiburan, gua bisa eksis, bisa sambil joget, gua yang sebagainya. Yang sering ketemu ya dimarahin, dinasehatin, ya. Karena itu, kenapa para ulama menyimpulkan berbicara tentang apa yang terjadi di luar harusnya mengaitkan kepada unsur utama dakwah. Dakwah itu kata para ulama, kata Syekh Fatihah kan, at-ta'lif qabla ta'rif. Ikat hatinya dulu. Jadilah ortu yang dikagumi, ortu cintai, ortu yang dibanggakan. Karena kalau anak sudah kenyang dengan ortunya, dia nggak akan cari ini dulu. Saya, katakanlah saya ustadz, saya kalau sama anak saya akan jadi seperti artis Korea, goyang-goyang, nggak ada masalah di depan anak kok. Ayo ikutin Abi gayanya nih gitu. Jadi dia bilang kalau udah di kamar kita jadi ini aja. Dan itu yang membuat anak nggak perlu yang lain. Ayo goyang-goyang sama Abi. Misalnya satu, kalau nih Abi siapa yang mau nyanyi? Kita ada pentas kok. Siapa yang mau nyanyi gitu ya. Ya namanya menghiburkan, kata Rasulullah gini. Kullu syai'in laisa lahu fihi min dzikrillah la'ibun wa lahwun illa, segala sesuatu tidak ada zikir kepada Allah di dalamnya sia-sia belaka, kecuali, tahu pengecualiannya? Mula'abatur rajul ma'a ahlihi, canda tawa seseorang kepada anggota keluarga. Makanya tadi rumusnya itu sebenarnya anak-anak tuh sudah enggak dapat tawa di rumah. Jarang ketawa. Karena banyak bapak yang kaku kayak kena kering. Ya, kalau ngobrol terlalu serius, sekali itu anak pengen ngobrol itu obrolan receh. Misalnya nanya teka-teki gitu ya, nak, kenapa anak kodok jalannya nunduk? Kenapa anak kodok, anak babi jalannya nunduk? Gak tahu Pak, soalnya dia malu ibu bapaknya babi kan gitu ya. Apa bisa aja. Kenapa anak kodok jalannya lompat-lompat? Enggak tahu Pak, soalnya dia seneng ya bapak ibunya bukan babi. Apa bisa aja. Kenapa anak kanguru jalannya lompat-lompat? Aku tahu, karena dia seneng kan bapak ibunya kan bukan babi. Salah. Anak kanguru jalannya lompat-lompat ya, namanya juga anak-anak nak biasa lompat-lompat. Ya kamu aja biasa lompat-lompat.
Kan kalau kayak gini enak. Makanya para sahabat itu kalau di rumah itu nggak kayak seperti kita bayangkan. Lihat riwayat dari kitab Adabul Mufrad tentang sahabat bernama Zaid bin Sabit. Pasti kenal Zaid bin Sabit. Sahabat yang sebut ahli dan fikih mawaris, pengumpul jami Al-Quran Karim. Lihat kesaksian Sabit bin Ubaid tentang beliau. Kata beliau gini, ma ra'aitu ahadan ajalla idza jalasa ma'al qaumi wala afkaha fi baitihi min Zaid bin Sabit. Saya belum pernah melihat laki-laki yang lebih berwibawa saat berada di hadapan kaumnya, namun lebih lucu dan lebih kocak saat di rumahnya dibandingkan Zaid bin Sabit. Jadi Zaid bin Sabit itu kalau di hadapan teman-temannya, koleganya, dia berwibawa. Tapi kalau di rumahnya bapak yang kocak, menyenangkan. Dia enggak yang kayak kita tuh, kalau kita kebalik. Di hadapan teman-teman kita kocak luar biasa. Kalau di rumah sholat. Pakai jilbabnya. Di mana anak-anak dapat? Makanya pelajarilah bagaimana artis Korea itu bisa membuat dirinya dicintai. Jadilah kita itu. Oh gitu saya harus operasi plastik Ustadz, ya kagak ya. Karena ya itu udah itu efek lain itu. Jangan sampai gara-gara operasi plastik, kasihan ya, plastik banyak yang habis nanti. Ya. Mungkin ya misalnya berdua dengan anak, bercanda. Kalau udah ngefans sama bapak ibunya nggak akan tuh. Kenapa sih dia ngefans sama dengan BTS? Dia ngefans sama Super Junior. Ya, kok usah tahu lah. Saya juga mantau kok. Bukan berarti saya ikut-ikut. Ya, salah satunya adalah karena itu. Kenapa sih dia ngefans sama Aldebaran? Ya bapaknya nggak kayak Aldebaran. Aldebaran paling Aldebaran Haji ya, bapak Lebaran Haji. Ya. Jadi seperti itu ya. Ulah misawab. Pertanyaan yang kedua Ustaz. Nah, di sini dari Bunda Effendi Kusuma. Oke. Bagaimana cara mencegah gadget menghadapi anak kecanduan gadget tanpa membuat remaja tersebut merasa dikekang, dikerasin sehingga tidak terjadi perlawanan pada orang tua? Ya, tadi ya satu Bapak mau repot kan? Itu dulu yang nanya ya. Karena kan jawabannya tuh sangat-sangat pengennya ini. Nggak mau dikekang, kemudian satu berarti siap mau repot nggak? Kalau nggak mau repot cuma satu. Jadilah Bapak penghibur. Itu dulu. Ya, habis ini pelajari di buku Fatherman. Ya, silakan baca lagi. Karena bukunya udah habis, ya paling fotokopi aja. Fotokopi, bagi-bagi, jangan dijual, jual zolim, ya pembajakan, bagi-bagi. Ya kalau mau pre-ordernya ada di www.fatherman.id, silakan. Karena bentuknya yang kedua e-book, yang ini bentuknya belum e-book ya. Yang kedua, anak-anak yang main gadget itu karena dia nggak punya hiburan, larinya ke gadget. Maka berikan alternatif hiburan. Yang kedua adalah anak-anak yang nggak punya gadget itu karena nggak punya agenda. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Orang beriman, bertakwa kepada Allah dan hendaklah perhatikan besok mau ngapain. Makanya anak-anak setiap hari ditanya, "Nak, besok agendamu apa?" Udah jawab, "Tahu, aku kan libur." Nah, itu. Kalau libur kemungkinannya cuma 5. Satu, tidur lagi. 2, nonton TV. 3, main gadget. 4, makan yang banyak. 5, ngisengin orang. Makanya wajib anak itu punya agenda. Apalagi kalau udah balik. Ya, daily rundown. Bikin agendanya. Kalau nggak ada agenda, berarti nggak boleh main. Boleh, asal dimainnya diagendakan. Boleh nggak deh? Boleh. Mainnya sampai jam berapa? Selama anak punya agenda, insya Allah dia nggak masuk agenda temennya. Itu yang kedua. Yang ketiga, mulai menyusun kembali aturan tentang pemakaian gadget. Satu, gadget ini ada hak milik, ada hak pakai. Selama ini ortu memberikan anak seolah-olah anak hak milik, padahal anak boleh punya gadget itu disebutkan surat An-Nisa ayat 6. Fa'in anastu minhum rusdan fadfa'u ilaihim amwalahum. Kemudian jika mereka sudah berusia rusda, maka serahkanlah harta ini kepada mereka. Gadget ini ibaratkan harta.
Harta itu baru serahkan kalau anak berusia rusda. Apa ciri anak usia rusda? Rusda itu kalau anak laki-laki sudah berani safar sendirian. Papa, aku mau nengok nenek Jogja ya sendiri. Aku naik bis nanti dari Karawang aku naik turun di ini di stasiun di terminal Jogja, nanti aku tinggal naik angkot. Berani kamu? Berani. Itu udah rusda. Serahkan gadget ini. Kalau mohon maaf ya, kalau dia dari Karawang ke daerah Bekasi aja mabok gitu ya, Mama ini Indonesia bukan sih, Ma? Indonesia nak, cuman memang agak beda wilayah sama kita. Ke Bekasi aja dia udah nyasar. Ini jangan kasih gadget, itu zolim namanya. Karena anak belum punya hak milik. Ya, kalau anak perempuan gimana ciri Ustadz? Kalau anak perempuan cirinya sudah berani ngurus rumah tangga, rumah orang tuanya sendirian. Nyuci piring, masak sebagainya, mama tinggal nyantai. Itu udah rusda. Berarti kalau mereka belum punya hak milik, apa yang kita lakukan? Namanya hak pakai. Selama ini ortu memberikan anak hak milik. Itu kesalahannya. Yang benar hak pakai. Hak pakai itu dari awal perjanjian gini. Ini milik papa. Diserahkan ke kamu. Satu, untuk dipakai untuk Zoom. Dua, main gadget, main game sekedarnya. Tiga, empat. Peraturannya satu, nggak boleh pakai password yang papa tidak ketahui. Yang kedua, ya pemakaiannya satu, nggak boleh di kamar mandi. Yang kedua, nggak boleh kamar tidur. Tiga, waktu terlarang dari maghrib sampai isya, subuh sampai syuruk. Ya berikutnya adalah nggak boleh main game lebih dari misalnya 1 jam. Kalau lebih 1 jam. Yang berikutnya, ya misalnya kalau mau download sesuatu, kasih tahu papa. Kamu nggak sepakat dengan peraturan ini, papa tarik. Itu namanya hak pakai, bukan hak milik. Ini udah kayak hak milik, sesuka-suka dia. Ya wajar kita yang stres sendiri. Padahal kita ngisiin pulsanya. Kita yang beliin juga. Karena ortu nggak memahami tentang konsep ini. Jadi kembalikan lagi fungsinya. Wallahu a'lam bishawab.